Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang sangat baik buat kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik ya Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami rindu juga Tuhan untuk disegarkan, dikuatkan, dimotivasi oleh firman Tuhan. Biar Tuhan menolong kami supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bertekad untuk melakukannya dalam seluruh aktivitas hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang menarik untuk kita ikuti pada kesempatan ini, yaitu di suatu sore suasana hening terjadi di sebuah kereta api, dan pada saat itu tiba-tiba suasana hening itu terganggu oleh adanya aktivitas ulah dari dua orang bocah. Mereka sangat mengganggu penumpang yang lain. Si kecil menarik-narik koran yang sedang dibaca seorang penumpang. Kemudian dia juga merebut pulpen atau pena dari penumpang yang lain. Kemudian kakaknya berlari dan menyenggol kaki penumpang yang berdiri karena gerbong kereta itu penuh. Beberapa penumpang mulai terganggu dan menegur orang tua dari kedua anak tersebut. Bapak itu menenangkan kedua anaknya sehingga suasana kembali hening. Namun tak lama kemudian kedua bocah tersebut mulai lagi bertingkah atau berulah. Malah apa yang mereka lakukan semakin liar dan nakal. Si bapak kembali menenangkan kedua anak tersebut. Peristiwa itu berulang beberapa kali sampai beberapa penumpang mulai marah dan membentak orang tua dari kedua anak tersebut. Akhirnya orang tua itu, si bapak, memohon maaf kepada para penumpang dan memberikan penjelasan kepada mereka. Tidak biasanya mereka bertingkah nakal seperti itu. Tadi pagi, kedua anak ini baru saja ditinggal oleh ibu yang sangat mereka cintai. Ia meninggal karena penyakit leukemia yang dideritanya. Setelah mendengarkan penjelasan dari sang bapak, akhirnya para penumpang di gerbong itu pun menjadi terdiam, larut dalam suasana yang dirasakan oleh sang bapak dan kedua anak tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita acap kali menghakimi orang lain
berdasarkan apa yang tampak menurut ukuran manusia, menurut ukuran kita, sehingga penghakiman kita acap kali keliru. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar dalam memberi suatu teguran atau menghakimi orang lain, maka kita harus melakukannya dengan adil. Adil dalam arti bahwa kita harus mengetahui latar belakang kenapa dan bagaimana sehingga situasi yang dilihat itu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satunya adalah dengan berhati-hati, berwaspada, penuh hikmat, tidak langsung menjatuhkan vonis, menghakimi atau menjatuhkan penghakiman kepada sesama. Namun kita berusaha untuk mengerti, memahami terlebih dahulu latar belakang dari perbuatan seseorang yang terjadi. Kita bukan hanya melihat buah atau perbuatannya saja, melainkan memahami pula akar atau motivasi di balik itu. Bapak Ibu Saudara, dengan begitu kita dapat merespon persoalan itu dengan bijak, dengan tepat, dengan benar. Bukannya menghakimi, kemungkinan besar kita malah akan berbelas kasihan terhadap apa yang terjadi di depan mata kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, tentu kita selalu dihadapkan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang mungkin mengganggu kenyamanan kita, menghambat aktivitas kita. Maka dalam semua situasi yang terjadi yang mengganggu aktivitas kita, maka kita harus memperluas cakrawala berpikir kita harus memperkuat pemahaman kita, dan kita harus belajar untuk sabar dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi. Kita harus berusaha untuk menjauhkan diri dari upaya-upaya penghakiman atau terlalu cepat menuduh dan menilai segala sesuatu itu secara negatif. Tentu dalam semua situasi dan kondisi pasti ada hal-hal yang di luar dari pengetahuan kita, di luar dari pemahaman kita. Itu sebabnya kita perlu sabar dan berusaha untuk mengerti. Karena di balik semua situasi yang tidak menyenangkan itu, ada hikmah yang bisa kita peroleh. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita diajak oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa janganlah menghakimi menurut apa yang terlihat oleh mata, tetapi lakukanlah semuanya itu dengan hikmat kebijaksanaan, dengan benar, dengan adil. Sehingga dengan demikian kita dapat meresponi segala sesuatu dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita terus berusaha supaya hidup kita, aktivitas kita selalu berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam untuk kita semua. Amin.